Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Pila semua. Berjumpa lagi dengan saya di belakang layar ya, karena nggak muat. Dan di kesempatan ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, dan mendengarkan kesaksian dari mualaf ya. Dan kali ini kita sedang bersama dengan, izin kok namanya? Kinarto. Kinarto. Iya. Nama Cinanya? Lim Hin. Lim Hin? Nyan. Yan. Nyan. Nyan. Lim Hin Nyan artinya apa tuh? Lim itu hutan. Hin itu gembira. Oke. Nyan itu kekayaan. Nyan kekayaan. Oke, kalau boleh tahu nih, Ko Hinarto, ini mualaf. Iya. Sejak tahun 93. 93. Udah lama ya, udah 20-an tahun. 30 bentar lagi. Ya, sudah mau 30 tahun. Kalau boleh tahu nih, Ko Hinarto, itu atau mualaf artinya masih umur berapa? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Artinya kan masih, istilahnya masih hidup dari orang tua lah. Iya. Tinggal sama orang tua. Iya. Kok bisa jadi mualaf? Ya, jadi waktu itu saya kan SD saya sekolah di sekolah Kristen.
SD di Kristen. TK, SD, SMP di Katolik. Jakarta. Ya, di Jakarta Utara. Oke. Nah, SMA saya masuk sekolah negeri. SMA-nya pindah SMA negeri. Kebetulan di SMA negeri kan saya kan asalnya agama Buddha. Orang tua Buddha. Ya, di sekolah negeri itu nggak ada agama Ya. Buddha, pelajaran agama Buddha nggak ada. Ya nggak ada lah negeri. Paling kalau nggak Islam kan Kristen. Kalau Kristen belajarnya di luar. Nah, untuk cari nilai itu saya kena Kewihara. nggak mau harus ke wihara. Ya. Sementara saya di wihara itu juga saya sebenarnya boleh dikatakan saya jarang ke wihara. Waktu SMP sama SD nggak pernah kewihara juga? Malah saya lebih banyak ke gereja karena ngikutin sekolah. Ya kalau sekolah Katolik biasanya wajib ikut misa ya. Ya, Oke. nah di situ saya diajak teman saya ikut pelajaran agama Kristen. Teman saya yang Kristen, Yang Chinese juga? bukan Chinese. Oh bukan Chinese. Terus? Saya ikut lah. Oke ikut keluar ikut Saya belajar sih Kristen. Kristen udah bukan ini ya, udah familiar karena Iya. sekolah sebelum juga di Kristen. Karena dari SD SMP ikut Katolik jadi udah tahu lah tentang Iya. Bible gitu. Iya. Nah, melihat saya ikut pelajaran agama Kristen, teman saya Muslim nggak mau ketinggalan, ngajak saya juga ikut Oh pelajaran agama Islam. Nah, itulah awal saya belajar Islam. belajar Islam. Oke jadinya Koko ikut yang mana nih? Kan nggak mungkin seminggu sini Ya. seminggu sana. Awalnya saya ikut, saya coba ikut dua-duanya, tapi akhirnya memang nggak bisa. Ya nggak bisa. Akhirnya saya lihat Kristen udah familiar. Saya mau coba sesuatu yang menantang diri saya. Artinya mau belajar yang baru. Mau belajar baru. Saya belajar Yang Islam. Islam. Itu. Terus? Ya, dari situ akhirnya saya jadi Mualaf. jadi tertarik Oke. dengan Islam. Tapi waktu itu saya belum ada keinginan untuk Syahadat. syahadat. Karena saya pertama di keluarga sendiri saya berpikir nih bagaimana kalau misalnya saya Jadi Islam. jadi Islam kan pasti ada pertentangan kan. Iya karena biasa kalau Chinese kan jadi Kristen diterima, kalau jadi Ya, Islam di situ saya banyak downgrade. pertentangan. Ya memang kalau di kalangan Tionghoa Islam itu stereotipnya udah jelek dah. Ya. Kelas bawah. Ya, gitu. Terus kok Ya. kelas 2 jadi mualaf? Ya lama-lama akhirnya saya juga nggak bisa memungkiri ya. Teman-teman juga memberikan pikiran gimana Ngajakin kalau gitu. misalnya saya kan sudah yakin dengan Islam. Tapi kan cuma belajar kok jadi yakin. Nah, Dari belajar itu jadi yakin. dari belajar itu saya banyak memperbandingkan agama. Oke. Dan saya punya satu kesimpulan, Islam itu Benar. yang benar. Kenapa? Ya kalau kita lihat yang lain, misalnya Kristen, udah jelas ya Trinitas. Oke. Kan mantap 3. Mati 1 ada 2. Ya nggak masuk Nggak masuk di akal. nggak masuk di akal. Oke terus? Gitu. Ya itu, saya jadi sampai satu kesimpulan itu. Oh, artinya menurut Koko Tuhan itu harusnya 1 gitu. Ya, Kenapa nggak Buddha? ya Buddha juga konsep ketuhanannya juga tidak jelas. Ya karena Buddha bukan Tuhan. Buddha kan cuma guru. Ya, Oke karena memang di Buddha pun Koko nggak percaya ya. ya.
Oke, terus jadi memilihnya di Islam lantaran Saya Buddha sebenarnya ya lantaran ikut orang tua aja kan. ya. Terus begitu lihat Islam Tuhannya satu, ikut Islam. Iya, Terus kok bisa tiba-tiba jadi mualaf? ya, ya dorongan dari teman-teman juga. Didorong. Namanya umur Ya. kan nggak bisa, kita nggak tahu gitu Sampai kapan? sampai kapan. Itu yang jadi pikiran saya akhirnya. Kalau boleh tahu nih kok, biasanya kan tenlang ya. Chinese kalau sekolah negeri itu kan ada yang dibully gitu. Sehingga biasanya untuk menerima Islam tuh makin susah karena merasa oh orang Islam ini jahat-jahat gini. Di tempat Koko dulu nggak gitu? Ya, ya memang begitu sih. bahkan saya ikut apa ya? Waktu bulan puasa itu kan biasa di sekolah negeri itu ada studi Islam intensif. Iya. Nah, dipanggilin lah penceramah yang ya boleh dikatakan rasis ya. Oh, Waktu itu korbannya, ceramahnya agak rasis. ya waktu itu kan lagi ramainya kasus Edi Tansil ya. Oh, Nah, dia hubung-hubungkan dengan orang Cina. dengan orang Tionghoa. Nah, di situ saya kok begini gitu ya. Kok orang Islam itu begini. Tapi teman saya juga ya meluruskan bahwa itu oknum saja. Itu. Oke. Ya Terus? ada sih yang model-model kayak begitu sih. Oke. Ada. Terus Koko tetap yakin ya, walaupun ada oknum-oknum yang kayak gitu, Koko merasa bahwa itu oknum gitu. Memang kalau kita mau melihat agama itu jangan kita lihat kepada Orang ya. orangnya. Kita harus lihat kepada ajarannya. Ajarannya benar nggak gitu. Itu baru kita sampai satu kesimpulan yang bijaksana gitu. Tapi kan orang sebelah suka kali bilang ajaran Islam mengajarkan untuk perang. Gitu, kasar. Iya. Ya itu kita lihat lagi bahwa kapan dipakai perang itu untuk apa gitu kan, dan pada saat apa perang itu terjadi. Ya, apa dasarnya? Ya. Oke, terus Koko mantap syahadat itu kasih tahu orang tua nggak? Awalnya saya Nggak kasih tahu. nggak kasih tahu. Syahadatnya di? Syahadatnya kebetulan teman itu pengurus di musolanya dia, di rumahnya dia. Nah, saya dibawa ke Rumah. musolanya dia, Disyahadatkan di situ. disyahadatkan di situ. Waktu itu udah ada KTP belum ya? Sudah ada KTP. Sudah KTP. Artinya udah 17 tahun. Sudah. Oke, terus bersyahadat langsung sholat, menjalankan syariat atau sembunyi-sembunyi atau bagaimana? Awalnya sih saya sembunyi-sembunyi aja. Ya, tapi lama-lama ketahuan juga. Ketahuannya karena apa nih? Ketahuannya ya saya pernah kepergok. Lagi sholat? Lagi sholat. Di rumah? Di rumah. Kok bisa ketahuan? Kan biasa kadang-kadang kita sholatnya tuh kayak kunci kamar gitu, nih nggak? Enggak. Saya kebetulan enggak. Saya pilih waktu yang sepi aja. Oh, pas itu tiba-tiba pulang orang. Oke, ketahuan sama mama atau papa? Mama. Terus terkejut lah kan? Oh, kok tiba-tiba anak saya lagi sholat gitu kan? Iya. Terus apa yang dilakuin sama mama? Ya, mulainya ya inilah, ada perasaan nggak senang. Ya memang stereotip itu yang tadi saya bilang. Iya. Stereotip orang Tionghoa terhadap Islam itu memang udah jelek. Betul. Jadi mama bilang apa nih? Kerasukan atau apa lu gitu? Enggak. Ya, iya begitu. Atau dibilang, oh ini pasti pacaran sama cewek pribumi gitu? Enggak, memang saya dulu enggak ke situ juga. Oh. Terus? Saya dulu itu orang, boleh dikatakan orang rumahan, saya jarang bergaul sebenarnya. Jarang bergaul? Iya. Tiba-tiba terus begitu itu apa yang dilakukan mama? Ya, akhirnya mama beritahu papa
Nah, ini kalau papa sih dia memang pergaulannya memang luas ya. Ya. Dia pergaulannya luas, jadi ya Terima aja. dia bilang nggak apa-apa lah saya Islam, tapi jangan dalam-dalam gitu. Waduh, beragama Ya. tapi nggak boleh dalam. Ya itu Lucu. Terus ya dikasih ya itulah. artinya. Terus, ya akhirnya dikasih gitu. Berapa bersaudara kok? Saya 3, saya yang pertama. Oh, kena pertama ya. Adik pasti bingung kan, lu nih abang saya kok aneh agamanya gitu. Ada dipertanyakan juga sama adik, Ya mereka sih nggak terlalu ini ya, nggak peduli. nggak terlalu permasalahkan. Oke. Cuman waktu itu kan, kenapa Koko memilih saat itu untuk bersyahadat? Kenapa nggak mikir mengatakan, udahlah nanti saya pikir-pikir dulu atau nanti Iya. aja lah, nanti aja gitu. Awalnya saya begitu. Awalnya saya begitu. Karena saya berpikir juga, saya kan masih tanggungan orang tua. Betul. Cuman ya itu lagi kembali. Dibilangin- bahwa umur itu tidak Ya. tidak ada yang tahu. Itu yang membuat saya membuat saya jadi terdorong ke situ gitu. Iya, terdorong. Oke. Terus setelah itu ketahuan orang tua dan Koko sendiri benar-benar menjalankan atau cuman istilahnya ya sekedar doang gitu? Saya benar-benar menjalankan. Bahkan Belajar? nggak lama dari itu, kan masuk bulan Ramadan, saya malah ikut puasa. Iya, wajib 1 hukumnya bulan sih puasa. full. Oke. Tapi belajar ngaji Belajar ngaji saya sama teman sama di teman sekolah. di sekolah diajarin. Terus dari Koko sendiri nih, kan istilahnya stereotip tadi ya, Islam kan nggak bagus ya dalam pandangan apalagi orang zaman dulu. Terus belum lagi kan berpikir juga, ini gue nanti pacaran ya sama siapa gitu kan? Lah Ya. kalau sama yang tenang juga kan susah jadinya gitu. Ya. Ada kepikiran nggak? Ya memang itu terjadi. Nah, gimana tuh? Memang itu terjadi. Orang tua ingin saya menikah dengan orang Tionghoa. Nah, Sementara orang Tionghoa nggak ada yang Muslim, orang Tionghoa Muslim sedikit sekali dulu, sedikit sekali. Nggak ketemu. nggak ketemu-ketemu. Nggak Terus ketemu. Akhirnya dapet lah orang Tionghoa. Tapi ya saya mensyaratkan ya dia harus ikut. Muslim, harus ikut. Oh, Awalnya dari pihak dia ya nggak terima. nggak terima, Itu waktu kapan tuh? Umur berapa? nggak jadi itu. Itu waktu yang kapan kok? Waktu SMA juga atau waktu udah umur berapa? Enggak, itu mah kan menikah mah udah Ya kan ada juga orang tamat SMA langsung nikah. enggak, saya nikahnya setelah Umur kerja. umur berapa tuh? Ya udah. Yang kejadian nggak jadi nikah itu? Hah? Yang kejadian pacaran itu nggak jadi nikah umur berapa? Udah sekitar umur 30-an. Oh, udah 30-an. Ya, udah 30-an. Nggak jadi. Karena dia bukan Islam dan nggak mau jadi Islam. Iya. Tapi lama pacaran. Ya akhirnya entah bagaimana, ya akhirnya mau juga gitu. Oh, akhirnya mau juga? Mau juga akhirnya. Oh, oke. Tapi ya akhirnya malah kandas juga. Kandasnya setelah? Kandasnya setelah. Oke, tapi kan nggak ada hubungan dengan agama kandasnya kan? Ya, ya nggak ada ya. Ya kan karena ini kan pribadi kan? Karena permasalahan lain. Iya, dia nggak ada hubungan sama agama. Tapi kalau boleh tahu nih kok, kendala waktu zaman Koko lah, kan ini zaman dulu ya, saya nggak tahu di Jakarta tuh gimana. Itu kendala jadi Muslim tuh gimana sih? Waktu zaman Koko, apakah banyak masalah, banyak susahnya, atau malah lebih banyak enaknya?
dengan memilih jadi mualaf? Ya, saya dulu memang belum gitu, informasi itu kan waktu itu masih kurang ya. Jadi saya memang belum ketemu komunitas misalnya seperti PT, itu baru saya belakangan baru saya ketemu. Dulu itu ya saya gabung aja dengan yang udah ada gitu, dengan pengajian-pengajian yang udah ada aja. Jadi memang pada dasarnya teman itu lebih banyak yang pribumi? Iya. Dibandingkan Chinese? Iya. Oh. Saya ketemu PT itu baru belakangan. Kalau boleh tahu tuh, kan kandas. Habis itu kan nikah lagi dong? Iya. Sama orang? Chinese lagi? Enggak. Campuran. Campuran tuh apa nih? Campuran. Bapaknya Tionghoa, ibunya Betawi. Oh, Jakarta banyak yang gituan ya? Artinya dia Muslim? Mualaf. Oh, bapaknya yang mualaf. Alhamdulillah. Artinya yang gitu lebih gampang ya? Nah, akhirnya dapat juga yang gituan rupanya ya? akhirnya dapat juga. Oh. Kalau boleh tahu nih kok, waktu jadi Islam ada mengalami susah nggak dalam hidup? Kan banyak orang bilang kalau mualaf itu biasanya nanti akan mengalami turbulensi lah dalam hidup, akan banyak cobaan gitu. Kalau Koko sendiri alami nggak? Ya saya sih, ya semua hidup ya pasti ada masalah. Saya rasa biasa ya. Nggak ada hubungan dengan agama kalau Koko lihat? Saya rasa hidup tanpa masalah ya bukan hidup. Ya kalau nggak ada masalah udah mati. Banyak duit juga jadi masalah kadang. Ya, jadi masalah nyimpannya gimana, nanti pajak datang. Terus dari Koko sendiri ini gabung PT udah berapa lama sih? Nggak tahu ya, udah berapa tahun? 2016 baru join. Ya. Oke. Kok bisa ketemu dengan PT? Iya, awalnya saya gabung di perkumpulan mualaf. Oh, ada ya perkumpulan mualaf? Ada perkumpulan mualaf. Jadi itu juga saya ketemunya belakangan. Sebelumnya saya nggak ada informasi apa komunitas mualaf tuh nggak ada, saya nggak dapat informasi itu. Terus? Jadi kebetulan dia anggota PT. Nah, ngajaklah saya ke PT. Oh, ada teman yang duluan masuk. Ya. Oke, terus di PT aktif? Di PT saya langsung aktif. Sebagai pengurus atau cuman anggota? Ya, nggak berapa lama saya malah jadi pengurus. Ikut jadi pengurus di mana nih? Di Jakarta Utara. Oh, yang DPD Jakarta Utara. Oh, Masya Allah. Gara-gara diajak ya. Kalau langsung jadi bendahara saya. Ya kadang jadi bendahara tuh dijebak, disuruh nombokin. Kalau megang duit masih mending, ini disuruh nombokin. Nama doang. Dananya mah nggak ada. Waduh, jangan dibahas organisasi kok, bahaya. Dari Koko lihat sendiri, sebenarnya apa sih kendala? Kenapa lebih banyak orang Tionghoa itu lebih memilih menjadi ya Kristen lah kita bilang dibandingkan dengan Islam? Kan bisa dibilang perbandingannya cukup jauh ya. Iya. Ya kalau Tionghoa kan asal usulnya lebih banyak Konghucu Buddha gitu. Saya bilang itu stereotip itu masih nggak bisa kita pungkiri, masih mengakar stereotip itu. Artinya problemnya lebih di arah stereotip, bukan karena pemahaman agama. Kalau mereka mau membuka pikiran mereka, nah pasti akan terbuka. Tapi karena kalau mereka masih terkungkung stereotip, pasti nggak akan milih Islam. Kita harus akui ini ada kesalahan di masa lalu juga ya. Iya. Artinya banyak umat Muslim yang nggak menjadi Islam yang benar gitu. Kalau mungkin seluruh Indonesia ketemunya kayak teman Koko, ya bagus gitu kan. Itu juga memberikan citra yang nggak baik. Iya. Ya. Kalau ketemu teman yang ngajak ke Islam, mau mensiarkan, mau mengajak seperti teman, ya, saya rasa bakal banyak ya. Tapi kan problemnya lebih banyak yang pembulian doang gitu ya. Iya.
Kan sekarang cukup aktif nih kok di organisasi begini. Artinya kan banyak jumpa mualaf tuh. Terutama yang Chinese. Iya. Itu suka dukanya gimana sih? Ya banyak lah. Mereka ada yang mengalami permasalahan di rumah tangga. Loh kan rumah tangga tuh nggak ada hubungan dengan agama kan? Enggak, maksudnya kalau salah satu Beda agama. kan pasti bermasalah yang di rumah tangga. Itu banyak yang gituan. Banyak Artinya kenapa bisa seperti itu? Karena dia mualafnya setelah nikah. setelah nikah. Oh. Permasalahan ekonomi karena memang tidak ada support dari keluarganya. Oke. Ya karena nggak sanggup support atau karena beda agama? Ya karena beda agama. Karena beda agama. Karena beda agama dia tidak mau mensupport lagi kan. Oke, itu banyak dihadapi. Banyak. Ya. Permasalahannya ya sekitar itu sih. Kalau masalah mau belajar agama, saya kira udah banyak tempat kalau kita mau belajar agama tuh banyak. Ya kalau benar-benar mau dicari ya banyak. Cari aja. Komunitas tuh gak banyak. Oke. Terus Informasi pun sekarang udah terbuka. Tidak saya seperti dulu kekurangan informasi. tapi kan banyak juga yang gini kok. Biasanya walaupun udah jadi Islam, ada nggak yang pernah ngajak untuk pergi ke Kristen lagi? Kristen lagi. Maksudnya ikut nongkrong di Kristen aja deh gitu kan lebih enak. Ya mungkin ada sih. Tapi setelah tahu saya Islam sih kayaknya mundur. Kebanyakan mereka mau ngajak tuh karena ngelihat mukanya tampang saya. Ya. Tapi begitu tahu saya Islam, tuh kayaknya mereka juga. Tapi kalau kau bilangnya saya Buddha atau saya Konghucu mungkin diajak ya? Mungkin diajak. Ya biasa kayak gitu. Terus dari Koko sendiri ngelihat nih, ya mualaf-mualaf ini rata-rata tuh apa sih yang membuat mereka bersyahadat? Apakah karena belajar atau nikah? Banyak kan. Kalau yang di PT yang ada di Jakarta Utara nih. Kalau saya lihat sih banyak karena mungkin nikah ya. Banyak kan nikah ya? Banyak nikah. Ya nggak apa-apa, wasilah orang. Tapi ya. Belajar nggak? Ya ada juga yang kemudian jadi tekun belajar. Ada juga yang hanya sekedar itu aja. Formalitas. Ya itu. Oke. Terus dari Koko sendiri nih sekarang ya apa yang sudah Koko lakuin ini untuk dalam dakwah Islam ya? Ya diantaranya saya ikut organisasi. Dengan di organisasi kan otomatis kita juga berbuat juga untuk dakwah. Itu aja sih yang bisa saya lakukan gitu dalam kapasitas apa yang saya bisa aja gitu. Oke. Terus saya mungkin tidak bisa dakwah secara langsung, tapi mensupport dakwah kan juga bagian dari dakwah juga. Iya, jadi tim di belakang layar ya. Oke. Terus dari Koko sendiri nih ngelihat sekarang nih, kan sempat tuh, apalagi ya kita tahu lah, waktu Ahok ya, itu kan membuat banyak framing cukup jelek kepada orang Tionghoa ya. Keimbas nggak itu? Soalnya saya nggak rasain kan, saya bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan pasti itunya kan gesekannya itu kuat gitu kemarin. Imbas gara-gara Ahok. Ketionghoaannya. Iya. Ketionghoaannya enggak ya. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh karena saya Tionghoa Muslim. Oke. Gitu. Ya Tionghoa Muslim kan, tapi kan orang nggak tahu loh Tionghoa Muslim kecuali lihat KTP. Iya. Kalau secara itu ya memang udah dari dulu namanya Tionghoa itu udah. Kalau mereka tahu saya Tionghoa Muslim, ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau mereka tahu saya Tionghoa,
ya udah jelas itu permasalahan dari dulu. Tionghoa itu pasti bermasalah. Oke. Karena Kasus yang dulu pernah terjadi kerusuhan segala kan itu karena Tionghoa bermasalah di mata mereka. waktu kejadian 98 Nah, kan Koko udah mualaf. iya, Kena nggak? iya. Kena nggak rumah? Kebetulan ya saya di rumah aja. Rumah kena nggak? Rumah enggak, Oke. Itu di Jakarta waktu itu. di Jakarta. Kan Kalau Jakarta tuh tempat kan luar usaha, biasa. Tempat usaha Orang tua. papa saya, kebetulan ada yang jagain tokonya, Aman. aman. Oke. Itu aman karena ada yang jagain atau karena ngelihat apapun ceritanya yang punya Islam gitu kan anaknya gitu. Oh enggak, bukan. Karena memang Ada yang jaga. yang itu yang saya bilang bahwa orang bapak saya itu memang pergaulannya luas. Jadi kebetulan ya memang dia ada kenalan-kenalan yang bisa jagain gitu. Oke, ada yang bantuin lah ya. Ya ada yang bantuin. Dari dulu tinggalnya Kalau nggak ada yang jaga ya pasti kena juga. belum tentu kalau tetangga nggak kena ya nggak kena juga kan, bisa jadi lingkungan itu nggak dimasuki gitu. Enggak. Masuk Kan semua. udah jelas Tionghoa. Bapak saya Tionghoa. Tokonya di mana sih kok? Tokonya ya di daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok. Waktu itu Tanjung Priok kena marah. Ada. Oke. Terus kalau sekarang nih kok, artinya udah istiqomah lah di Islam. Iya. Yakin? Yakin? Ya mana tahu nanti Oh enggak. ditawari atau ada yang Enggak, goyangin saya gitu. Saya udah sampai satu kesimpulan Islam itu yang benar. Buat apa lagi saya masuk ke tempat-tempat lain lagi? Ya kokong masuk mungkin enggak, tapi ditawari bisa jadi kan gitu. Iya, ditawari juga tempat yang lain tuh nggak benar, Islam yang benar gitu. Ngapain lagi saya masuk ke tempat yang nggak benar? Banyak orang pindah agama juga dulu mikirnya agama dia benar, tapi begitu diajak diskusi, dikasih pemahaman, berubah kan? Saya kan udah hasil membanding-bandingkan ini. Saya masuk, udah hasil membanding-bandingkan, dan udah sampai satu kesimpulan, gitu. Oke. Apa yang paling kuat dari Islamnya yang membuat Koko yakin selain Tuhannya? Tauhid. Tauhidnya. Iya. Tapi banyak orang bilang nabinya di Islam kelakuannya beginilah begitu gitu, nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Sering kan dengar tuduhan-tuduhan dari orang tentang Nabi Muhammad SAW. Ya itu, ya seperti stereotip juga. Kalau kita nggak tahu di dalam hanya ikut pendapat-pendapat orang, stereotip yang ada, pikiran kita nggak terbuka. Begitu pikiran kita terbuka, maka kita akan dapatlah kebenaran. Itu. Apalagi kita cuma ngelihat dari tingkah laku orangnya saja, itu juga jauh lah kita dari kebenaran. Siap. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak kok buat teman-teman yang mungkin kita bilang Tionghoa lah ya, Tionghoa yang sebenarnya juga imannya tuh nggak jelas sekarang gitu. Ada nggak yang mau disampaikan buat mereka? Ya, atau ajakan lah dari Koko supaya mengenal Islam. Iya, kalau yang bisa saya pesankan, bukalah pikiran kita terhadap apapun itu. Hal-hal yang mungkin kita anggap hal-hal yang asing atau hal-hal yang baru. Pelajarilah itu. Pelajarilah. Nah, Cara Koko kalau pasti akan ketemu. Oke. Pasti akan ketemu. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau belajar. Mencari. Dari Koko sendiri pernah nggak dari diskusi dengan orang-orang yang di luar Islam
setelah diskusi orang tersebut memutuskan mualaf? Enggak, saya belum sampai ke situ. Belum pernah ya. Belum sampai ke situ. Ya kita doakan semoga ada ya. Iya. Ya karena apapun ceritanya sebagai umat muslim kita ya diwajibkan siar walaupun cuma satu ayat kan gitu. Kita nggak boleh memaksa seperti kau sebelah ada amanat agung, jadikan semua orang murid, kalau nggak kena hukuman, kalau kita nggak, yang penting sampaikan aja kan. Oke. Ya, jadi kalau dari Koko sendiri melihat ya, kan Chinese itu kan identik dengan babi ya. Ya tiba-tiba kan nggak makan babi dulu. Masih SMA loh. Biasa kan di rumah pasti ada masak. Apalagi kalau Imlek gitu. Nah, itu gimana kok? Saya menghindar. Menghindar? Nggak ada rindu makan balik? Enggak. Dulu suka makan? Makan. Nah kan tiba-tiba jadi nggak bisa makan? Ya buat saya kalau sudah perintah dari Allah, kita nggak usah tanya-tanya lagi. Ikuti. Mungkin secara pikiran mungkin belum masuk rasional kita. Daging seenak ini kok dilarang gitu ya, kalau orto bilang. Mungkin secara pikiran mungkin nggak masuk rasional kita, tapi itu udah. Oke, jadi bisa dibilang tipikal Koko tuh ya sudahlah apa yang diperintahkan saya jalani, saya nggak mau banyak tanya, nggak mau banyak debatkan hal tersebut ya, ngapain gitu, toh ini adalah perintah langsung dari sang pemilik alam semesta gitu ya. Oke, siap. Cuman kan orang tua pasti ada juga yang bilang gini kan, lu Islam nggak apa-apa gitu, tapi ya kayak tadi bilang kan jangan radikal, jangan terlalu dalam, ya babi makan aja nggak apa-apa gitu kan, banyak juga muslim-muslim lain makan babi gitu. Ya itu akhirnya memang jadi omongan ya, tapi nggak saya sampai Paksa. diusir atau dikucilkan atau apa enggak. Tapi sindir makan babi ada? Ya hanya sekedar omongan aja. Sinis atau apa gitulah gitu. Ya apalagi kan ada juga yang bilang gini, lu anak laki pertama nih, nanti kalau saya meninggal siapa yang sembayangin kalau lu jadi Islam gitu kan? Ya. Dipertanyakan nggak? Nggak ada ngomongan ke situ sih. Oh nggak pernah alami. Tapi waktu saya bapak ibu saya meninggal, bapak saya kan muda, ya saya nggak ikut ini ya. Pai-pai. Adik saya yang Pegangin hionya. yang nomor 2 itu masih muda. Iya. Ada saya yang nomor 3 itu dia Kristen. Oh. Jadi saya sama yang Kristen ini nggak ikut. Nggak pegang hio. Oke, karena kadang-kadang yang paling susah itu saat itu kok. Kita nggak pegang, ya keluarga kita nggak komplain, tapi bibi kita, orang-orang kawan-kawannya yang bilang, wah ini anak durhaka gitu kan. Ada pernah alami itu nggak? Ya, saya sih nggak terlalu Dengarin. karena mereka juga tahu bagi kepercayaan saya yang memang nggak bisa ngikut yang begitu. Oke, siap. Ya, oke mungkin ya alhamdulillah dari keluarga yang masih bisa nerima ya, nggak banyak pergolakan, nggak banyak masalah. Ya, mungkin itu aja. Makasih Niko atas waktu dan kesempatannya. Ya, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.